Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Diaryanti dengan NIM 2404075120111. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bahan ajar pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Adapun rangkaian materi yang akan dipelajari, yang pertama tujuan pembelajaran, kedua materi pokok, ketiga strategi pembelajaran, empat penilaian pembelajaran, 5 karakter. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Bagian materi yang pertama adalah surah Al-Maun sebagai firman Allah. Di sini siswa diharapkan memiliki keyakinan kuat bahwa surah Al-Maun adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini dan diamalkan. Keyakinan ini menjadi dasar dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Di sini saya akan mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya meyakini Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang materi kedua adalah membaca surah Al-Maun dengan benar. Siswa harus dibiasakan membaca surah Al-Maun secara rutin, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan pembiasaan ini, siswa akan semakin lancar membaca Al-Quran, khususnya surah-surah pendek yang sering digunakan dalam sholat. Baik, yang ketiga itu melafalkan dan mengartikan surah Al-Maun. Siswa diajarkan cara melafalkan surah Al-Maun dengan tajwid yang benar. Selain itu, mereka juga belajar mengartikan setiap ayat sehingga memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Saya juga akan dapat memberikan latihan membaca dan menerjemahkannya secara kelompok. Kemudian materi keempat, menjelaskan makna pokok dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa di sini diharapkan mampu menjelaskan arti pesan surah Al-Maun, seperti pentingnya peduli kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Mereka juga diajak menghubungi nilai surah ini dengan perilaku sehari-harinya, misalnya berbagi dan membantu teman yang membutuhkan. Selanjutnya ada materi pokok. Yang pertama, pesan indah surah Al-Maun. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang pesan moral dan sosial yang ada di surah Al-Maun, seperti pentingnya berbagi, tidak sombong, dan selalu bersikap baik kepada sesama. Di sini juga saya akan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua itu menghafal surah Al-Maun. Di sini siswa didorong untuk menghafal surah Al-Maun dengan metode yang menyenangkan seperti melalui lagu, permainan, atau lomba hafalan. Di sini juga saya akan memberikan reward untuk memotivasi siswa. Kemudian ada strategi pembelajaran. Yang pertama, aktif dan partisipatif. Di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung. Tujuannya itu agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi. Yang kedua, refleksi dan internalisasi. Setelah mempelajari materi, siswa akan diajak merenungkan dan menginternalisasi nilai-nilai yang telah dipelajari. Di sini, saya akan meminta siswa menuliskan pengalaman atau rencana aksi nyata yang akan dilakukan setelah belajar surah Al-Maun. Yang ketiga, kooperatif dan integrasi pembelajaran. Di sini, siswa belajar dalam kelompok kecil untuk saling membantu memahami materi. Di sini saya akan mengintegrasikan pembelajaran agama dengan pelajaran lain, seperti bahasa Indonesia, menulis cerita tentang berbagi atau PPKN, kerjasama, dan gotong royong. Baik, selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Yang pertama itu penilaian komprehensif. Di sini saya akan menilai siswa secara menyeluruh, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes tertulis, praktik membaca, dan observasi sikap selama pembelajaran. Baik, yang kedua itu penilaian autentik dan observasi. Di sini saya akan menggunakan rubrik penilaian untuk menilai penguatan karakter dan sikap religius siswa, seperti kejujuran, empati, dan kepedulian sosial. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Yang ketiga itu evaluasi berkala dan penilaian non-tes. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan karakter siswa. Penilaian non-tes seperti observasi perilaku dan sikap siswa selama proses pembelajaran itu sangat penting untuk menilai
keberhasilan pendidikan karakter. Baik, selanjutnya ada penguatan karakter. Yang pertama, penanaman nilai dan teladan guru. Di sini saya akan secara konsisten menanamkan nilai-nilai Islam melalui pembiasaan, teladan, dan kegiatan sehari-hari. Di sini juga saya akan menjadi contoh nyata bagi siswa dalam bersikap dan berperilaku sesuai ajaran Islam. Yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler dan kolaborasi. Penguatan karakter juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan sosial, pengajian, dan bakti sosial. Kolaborasi dengan budaya sekolah dan komunitas sangat penting agar nilai-nilai agama menjadi bagian dari kehidupan bersama. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Pendidikan agama Islam di kelas 5 SD tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku mulia. Dengan memahami dan mengamalkan surah Al-Ma'un, siswa diharapkan menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan peduli terhadap sesama. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.